Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, masih membahas tentang rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah, khawatir di akhir perjalanan hidupnya mati dalam keadaan suhul khotimah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip beberapa makalah dan teladan dari para ulama-ulama terdahulu. Tujuannya supaya kita yang hidup di zaman sekarang atau disebut di zaman modern bisa mengambil pelajaran agar kita tidak larut dengan kehidupan modern yang lebih materialistik, kemudian semakin jauh dari nilai-nilai spiritual. Maka dengan membaca makalah para ulama-ulama terdahulu dan juga kisah-kisah nyata dalam kehidupan mereka, yaitu bagaimana mereka sangat berhati-hati dalam hidupnya, jangan sampai merasa pede, merasa sudah pasti dijamin surga, kemudian lupa bahwa sedetik yang akan datang bagi nafas seseorang itu dirahasiakan oleh Allah. Maka dengan ikhtiyat, yaitu sikap hati-hati, ini lebih preventif, lebih menjaga diri supaya hati kita tidak muncul ujub, muncul kagum terhadap diri sendiri, kemudian melupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang tergelincir di sini, merasa ahli ibadah, ahli taat, kemudian muncul ujub, kagum terhadap dirinya sendiri, melupakan Allah, akhirnya sombong. Nah, ketika sombong berarti sudah dalam dekapan iblis yang dilaknat oleh Allah. Nah, mu'alif dengan memberikan makalah-makalah ini supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Untuk mencapai mati husnul khotimah itu tidak gampang. Jangan terlalu kepedean, misalnya sudah punya modal rajin ibadah, tapi tidak pernah ada rasa takut dan sedih. Kalau sewaktu-waktu dia mati itu dalam keadaan tidak husnul khotimah. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita harus prepare, lebih baik menyiapkan diri dengan cara yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah supaya kita dari hari ke hari semakin berhati-hati. Selanjutnya kita akan membaca makalah berikutnya, wala musannaf rahimakumullah
wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana, dan ada siapa Sholeh bin Abdul Jalil, Sholeh bin Abdul Jalil. Beliau ini wakana wa'idun zahidan. Beliau ini dikenal sebagai orang yang ahli memberikan nasihat dan zahidan, ya. Orang yang sangat berhati-hati, ya, tidak larut, ya, dalam kecintaan terhadap duniawi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sholeh bin Abdul Jalil ini yajma'u, mengumpulkan siapa Sholeh bin Abdul Jalil, iyalahu, keluarganya, wa ahlahu, dan ya ahlinya, jadi seluruh keluarga kerabatnya itu dikumpulkan, fi kulli yaumi idin, pada tiap hari Id. Jadi Syekh Sholeh bin Abdul Jalil ini punya kebiasaan setiap hari Id itu mengumpulkan seluruh keluarganya, ya. Wa yatslisuna, dan mereka duduk, ya, diundang semua, kemudian mereka duduk. Nah, biasanya kalau Id itu kan ya hari bahagia, tapi Syekh Sholeh bin Abdul Jalil tidak. Ufayabkuna, justru mereka malah menangis. Faqilallahu fi dzalik, kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa demikian? Namanya Id ini kan ya hari bahagia gitu, kumpul sanak keluarga gitu. Tapi ini beliau malah fayabkun, malah nangis gitu. Faqala, maka menjawab siapa Syekh Sholeh bin Abdul Jalil, inni abdun amaroni yallahu ta'ala bitu'ati, gitu. Jadi Syekh Sholeh bin Abdul Jalil menyampaikan alasan kenapa pada hari Id ini aku mengumpulkan semua keluargaku. Inni abdun, aku ini hamba, amaruni Allah, Allah telah memerintah kepadaku, ya, bitu'ati, dengan ketaatannya, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa nahani, dan Allah juga yang melarangku an maksiatihi, dari melakukan kemaksiatan kepadanya. Fala adri, maka aku tidak mengerti, hal wafaitu, apakah aku wafat bihima, dengan ketaatan dan kemaksiatan, amla, atau tidak. Itu. Nah, di sini Syekh Sholeh bin Abdul Jalil menyampaikan alasannya kenapa pada hari Id kok tidak bahagia tapi justru menangis. Nah, beliau mengingatkan, menyampaikan, aku ini sebagai hamba, ya, hamba yang hina, hamba yang lemah. Allah telah memberikan perintah kepadaku untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga Allah telah melarangku untuk melakukan kemaksiatan. Maka aku tidak ngerti, ya, apakah pada saat aku meninggal nanti dalam posisi taat atau maksiat. Nah, kegelisahan inilah yang membuat beliau menangis, ya, tidak mau larut dalam kebahagiaan pada saat merayakan Id, karena belum tahu apakah nanti pada saat aku wafat itu dalam posisi ketaatan atau dalam posisi kemaksiatan. Maka wa inna ma yalikul farhu wasurur yaumal id biman kana aminan min adzabillah. Maka orang yang patut senang dan bahagia
ya pada saat datangnya Id, yaitu bagi orang yang sudah ada jaminan, ya bimangkana aminan, yaitu dengan orang yang sudah benar-benar merasakan aman min adzabillah, dari siksa Allah. Jadi orang yang layak bahagia ya orang yang sudah tahu kepastian bahwa dia nanti itu selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari makalah ini, ya apa yang disampaikan oleh Syekh Shaleh bin Abdul Jalil ini sebagai nasihat yang sangat penting ya bagi kita. Jangan sampai kita larut ya dalam kebahagiaan duniawi. Karena kebahagiaan duniawi ini sementara. Kita belum tahu kepastian kita apakah nanti pada saat detik-detik akhir itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Bagaimana mau seneng-seneng? Hal itulah yang membuat kesedihan Syekh Shaleh bin Abdul Jalil. Ya. Jadi ini menunjukkan ya orang-orang yang memiliki kelembutan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan mengumpulkan keluarga supaya keluarga yang lain juga bisa memperoleh nasihat. Oh iya ya, beliau yang levelnya wa'idun zahidan, ya orang yang levelnya sudah orang yang biasa memberikan nasihat dan zahid, ya dengan mengumpulkan anak, istri dan keluarga semuanya dengan menyampaikan nasihat seperti itu supaya kita tidak larut dengan kebahagiaan semu di dunia. Carilah kebahagiaan yang hakiki di akhirat, maka ikhtiar kita bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi harus ada sikap hati-hati ya. Karena kita tidak tahu ya, apakah mati kita dalam ketaatan atau kemaksiatan itu kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan itulah kita harus berhati-hati. Gitu. Tidak boleh sombong dengan ketaatan dan tidak boleh kemudian ujub ya dengan ketakwaan. Karena bisa jadi ya iman itu turun naik ya, pada saat detik akhir. Ya, nah malaikat Israel datang dalam posisi kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Jadi ini nasihat penting supaya kita selalu berhati-hati. Waqad kana Rasulullah. Nah, kemudian ya dikutiplah hadis Rasulullah SAW untuk memperkuat argumentasi dalam kitab ini. Waqad kana, dan sungguh telah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atani Jibrilu, ma atani tidak datang kepadaku siapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, alaihi itu atas Jibril, assalamu keselamatan, qattun ya sama sekali, illa wa huwa khaifun, kecuali dia itu Jibril khaifun dalam keadaan takut, yar'udu min haibatillah. Ya, yar'udu itu kayak kesambar ya. Min haibatillah, dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut hadis Rasulullah SAW ya, beliau menyampaikan, ini beliau cerita tentang kondisi malaikat Jibril yang sering bertemu Nabi. Ma'atani ya, tidak pernah Jibril datang kepadaku
Qotun sama illa wa waqifun. Jadi artinya Jibril setiap datang kepadaku itu selalu dalam keadaan khauf, takut. Takut kenapa? Yaitu wa waqifun yar'udu min haibatillah. Takut karena ya memandang melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril aja memiliki rasa khauf, ya. Tentu kita sebagai hamba yang pendosa, yang banyak salahnya, ya kita harus introspeksi ke dalam diri. Andai hati kita kok nggak bisa diajak untuk muhasabah, untuk merenung, kemudian sampai akhirnya membuka mata hati yang bisa menyadarkan diri kita, ya, berarti ya hati kita dalam keadaan ya penuh dengan penyakit. Ya, penyakitnya apa? Bisa hubud dunia. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan, ya itu kadang nggak ingat akhirat. Gitu. Tapi yang diingat itu bagaimana cara mendapatkan harta, ya, dengan berbagai macam cara. Lah inilah yang membuat mereka lupa dengan akhirat. Tapi sebaliknya kalau orang yang mau melakukan muhasabah, introspeksi ke dalam diri, melihat kekurangan diri, sehingga terus berupaya untuk memperbaiki diri, maka orang-orang yang seperti ini diberikan kelembutan hati, sehingga selalu muncul rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu yaqul, ya, berikutnya Syekh Abdul Wahab mengutip ya Syekh Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu. Innamat takhudallahu Ibrahim khalila likaunihi kana syadidul khawfi minhu. Menurut Syekh Wahab bin Munabbah, ya, beliau berkata, innamat takhudallah, ya, sesungguhnya telah menjadikan siapa Allah Ibrahim pada Nabi Ibrahim khalilan sebagai kekasih. Likaunihi, karena keberadaan Nabi Ibrahim, karena ada siapa Nabi Ibrahim syadidul khaufi, orang yang banget takutnya gitu. Jadi ini alasannya kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai khalilan, khalilullah, kekasih Allah. Ya, karena Nabi Ibrahim memiliki sifat syadidul khauf, yaitu tertancap di dalam hatinya rasa takut kepada Allah itu sangat dominan. Sehingga Nabi Ibrahim gerak-geriknya itu ya seolah-olah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga takut. Ya, apalagi kalau yang levelnya sudah memandang gerak-gerik hatinya, nah ini tentu lebih istimewa. Nah, kita sebagai ya orang yang berproses ya dari awam, ya, kemudian berproses menjadi seorang salik. Nah, tentu dalam proses ini ya harus ada progresnya, harus ada peningkatannya. Kalau sebelumnya maksiat dohir itu dianggap biasa, ya, maka ketika sudah menjadi salik, ya tentu maksiatnya ya sudah tidak dohir lagi, tapi bergeser pada maksiat batin. Maka ketika kita memiliki kesadaran bahwa pada saat kita ya sedang melakukan maksiat baik dohir dan batin, kalau di dalam hati kita ada rasa khauf kepada Allah, niscaya bisa menjadi benteng, ya, bisa menjadi penghalang untuk ya membentengi diri dari segala bentuk kemaksiatan dohir dan batin.
Jadi luar biasa ya bahwa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah itu karena salah satu faktornya adalah syadidul khauf, memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Musa bin Mas'ud, wa kana dan ada siapa Musa bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Musa bin Mas'ud, kunna idza jalasna inda Sufyan as-Sauri, kunna kami berada idza jalasna ketika kami duduk inda Sufyan as-Sauri, di sisi Sufyan as-Sauri ya. Fa ka'anna man-naru ahatat bina, seolah-olah ya api neraka itu meliputi kami. Lama narahu alaihi min syiddatil khaufi wal jaza. Itu. Kenapa demikian? Karena kami melihatnya ya, beliau ini adalah orang yang syiddatul khauf, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza, jaza itu memiliki rasa takut pada saat ya nyawanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi rasa takutnya itu luar biasa. Dan rasa takutnya itu ya benar-benar tulus ikhlas. Bukan karena ya disorot kamera kemudian pura-pura nangis, pura-pura sedih gitu. Ya, ini ya rasa takut yang palsu gitu. Tapi rasa takut yang hakiki ya ada orang tidak ada orang, karena sudah menyadari bahwa seluruh gerak-gerik lahir batin kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memiliki kesadaran bahwa semua perilaku kita diawasi oleh Allah, rasanya malu kalau kita berbuat kemaksiatan. Nah, inilah yang menjadi pengingat kita, ya, kita harus berproses. Yang awalnya maksiat itu tidak ada rasa takut kepada Allah, maka setelah kita ngaji, coba kita menanamkan rasa takut kepada Allah, bahwa kita maksiat itu dilihat, disaksikan oleh Allah. Kalau ibarat ya, kita sebagai hamba ya kemudian punya kesadaran yang demikian, maka rasa takut ini semakin mendominasi dalam diri kita. Nah, kenapa orang maksiat ya melakukan segala perbuatan yang fahsya dan mungkar, tapi kok biasa-biasa aja, nggak ada rasa takut? Ya karena hatinya sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia iman, tapi kesadaran ya diawasi oleh Allah tidak ada. Maka dengan memiliki kesadaran kita diawasi oleh Allah, nah, akhirnya ketika ada bisikan iblis untuk maksiat, kita bisa menahan diri. Nah, mudah-mudahan ya dengan ya pencerahan ilmu yang disampaikan oleh mu'alif ini bisa menjadi bekal kita untuk memperbaiki diri. Gitu. Sebab rasanya orang maksiat itu ya didasari oleh dua hal. Yang pertama ya dorongan hawa nafsu, kemudian tidak dikontrol dengan ilmu dan keimanan, akhirnya terjadilah perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu ternyata Allah itu mengawasi kita, maka ini kalau orang yang diberikan anugerah seperti ini, maka akan semakin malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang level kedua ya. Proses dari level pertama naik ke level 2.
Selanjutnya wa kana al-Fudail bin Iyad, dan ada siapa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ya. Fudail Iyad ini juga sufi yang masyhur di Baghdad, ya. Yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, inna lillahi ibadan, inna sesungguhnya lillahi bagi Allah ibadan, yaitu banyak hamba-hamba. Idza dzakaru, apabila mereka mengingat utmatullahi, keagungan Allah. Jadi Allah ini memiliki hamba, ya. Ketika mereka menyebut keagungan Allah, takut taat qulubuhum fi butunihim. Takut taat, ya, putus apa kulbum, hati mereka, fi butunihim, di dalam perutnya. Sumatan damilu, kemudian pergi, summa tangkoti, kemudian putus, summa tandamilu, kemudian pergi, abadan, selama-lamanya, ma'asau, selama dia hidup. Gitu. Jadi maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah tadi, ya, ketika maksiat itu ada yang santai tanpa beban. Bahkan maksiat itu sudah menjadi aktivitas harian. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang model seperti itu. Tapi ada juga yang kualitasnya istimewa, yaitu, ya, ketika dia mengingat keagungan Allah, ya, itu semakin hatinya itu semakin muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran yang kedua ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, kebanyakan yang level pertama, ya, dia melakukan segala kemaksiatan, ya, nanti setelah numpuk kemaksiatannya kemudian terbentur dengan tembok, ya, baru sadar. Nah, tapi ada juga yang level kedua, yaitu hamba yang dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka untuk melakukan maksiat itu, ya, lebih dulu rasa takutnya kepada Allah, ya, sehingga akhirnya terhenti dari melakukan kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah yang kedua ini. Wa kana radhiyallahu yaqul, dan Fudail bin Iyad berkata, khauful abdi, bermula rasa takutnya hamba, minallahi, dari Allah Ta'ala Maha Tinggi Azza wa Jalla, ala qadri ma'rifatihi, ya, sesuai, ya, pengenalannya bihi, dengan Allah. Jadi takutnya seorang hamba kepada Allah itu biqadri ma'rifatihi bih, ya, sesuai dengan kemakrifahannya, yaitu mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sudah disampaikan di awal, kalau ada orang kok nggak ada rasa takut kepada Allah, yaitu berarti, ya, memang hatinya sedang ketutup. Maksiat setiap hari tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Ada juga yang melakukan kemaksiat karena kepleset, kemudian menyesal dan istighfar. Dan level yang ketiga, ya, ketika ada lintasan maksiat itu berhenti melakukan maksiat karena rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 level. Level pertama, ya, hatinya tertutup oleh nur ilahiyah sehingga setiap hari maksiat rasa penyesalan pun tidak ada, ya. Yang kedua, ada orang yang terpleset dalam kemaksiatan kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya, sehingga ketika ada bisikan dari iblis untuk
melakukan fahsya dan mungkar, itu dengan sendirinya itu ya redam. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah lebih dominan. Nah, orang-orang yang memiliki keistimewaan inilah ya, orang-orang yang levelnya itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini ya, 3 hal tadi itu bisa menjadi parameter untuk mengukur seseorang sejauh mana dia ketaatannya di hadapan Allah, atau sejauh mana kedudukan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang level pertama ya ibadah jalan tapi maksiat jalan terus. Ini berarti kan ya ibadah tapi maksiat jalan terus. Ini berarti ya belum punya kesadaran diawasi oleh Allah. Nah, yang kedua ya ini dia ibadah terpleset. Kalau terpleset itu tidak dalam posisi kesengajaan. Kemudian dia cepat-cepat beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah memiliki kesadaran rasa takut kepada Allah itu lebih tinggi sehingga merasa diawasi oleh Allah. Andai dia melakukan sebuah kemaksiatan, Allah pasti tahu. Bagaimana kalau nanti ya file-file ini dibongkar oleh Allah di yaumul hisab. Gitu. Jadi rasa malunya lebih dominan itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan 3 tingkatan ya orang yang memiliki sikap ya terkait dengan rasa takut kepada Allah ini, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, diberikan nur ilahiyah sehingga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya semakin membaik, ya semakin paripurna, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang diberikan anugerah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pengajian malam ini bermanfaat.